Saudara, saya saat ini berada di Jogotani, tepatnya di wilayah Margoluwih, Seyegan, Sleman. Di tempat ini, para pengunjung akan bisa belajar tentang pertanian terpadu. Di samping saya sudah ada Bapak Theo Suprapto, beliau adalah pemilik Jogotani. Pak Theo, apa kabar? Luar biasa sehat, Mas Widi. Oke, baik saudara, sebelum kita ngobrol tentang yang ada di belakang kita terkait dengan budidaya itik petelur, Ya. Pak Theo, saya pengen tahu perkembangan Jogotani sampai dengan saat ini seperti apa? Baik, jadi Jogotani ini kan berdiri tanggal 19 Januari 2008 yang diresmikan oleh Wali Budaya Pangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan sampai saat ini Jogotani yang telah kurang lebih 14-15 tahun ini sebagai monumen kebangkitan petani Indonesia, sebagai wahana pembelajaran pertanian terpadu, bisa menjadi tempat untuk belajar para petani di seluruh Nusantara, sehingga perkembangannya sekarang sebagai tempat belajar ya kita konsisten, Mas Widi. Ya. Mulai ada pertanian tanaman yang menghasilkan akar, batang, daun, bunga, buah, bahkan ada terkait dengan ikan, unggas yang ada di sini, ada itik dan juga ada ayam, tapi juga di depan kita di sana ada ternak besar, ada kambing. Sehingga di sini ada produk-produk yang dihasilkan di dalam budidaya pertanian itu ada hasil harian, hasil mingguan, bulanan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun, Mas Widi. Luar biasa. Bapak, terkait dengan mereka yang berkunjung sudah dari daerah mana saja, Pak? Iya, kalau yang berkunjung di Jogotani ini ya seluruh dari mulai Aceh sampai Papua. Dari seluruh wilayah Nusantara ini sudah pada berkunjung ke Jogotani, baik itu yang kelompok tani sampai kepada pemerintah desa. Oke, Pak, ini salah satu yang aplikatifkah untuk bisnis bagi petani atau pemirsa yang ada di rumah terkait dengan sektor peternakan unggas ini, seberapa prospektif, kemudian untuk memulainya butuh effort seperti apa? Baik, teman-teman masyarakat di Nusantara, bahwa memang salah satu yang bisa menghasilkan secara produktif dalam waktu cepat adalah budidaya itik. Nah, budidaya itik ini membutuhkan konsistensi daripada persyaratan-persyaratan. 1. Syarat kandang, 2. Syarat pakan, 3. Syarat untuk bibitnya sendiri. Semua ada syarat, Mas, yang harus dilakukan secara konsisten, dan itu harus secara berkelanjutan, sehingga budidaya itik itu kan penghasilan harian, Mas. Kalau kita mengambil telurnya. Tetapi kalau kita mengambil di dalam budidaya pedagingnya, ya kita paling tidak umur 40 sampai 50 hari. Itu. Nah, persyaratannya ada syarat kandang. Syarat kandang ini harus ada bersih, kering, sirkulasi udara, sinar matahari, bahkan kalau bagus air mengalir, itu akan lebih bagus. Itu syarat kandang. Kedua, syarat pakan. Syarat pakan sendiri harus ada karbohidrat, protein, dan hijauan. Ini harus seimbang. Antara karbohidrat 80%, proteinnya harus 20%. Ini harus kontinuitasnya harus tidak boleh berubah-ubah. Karena syarat pakan juga bahan baku harus ada di sekitar kita, mudah diperoleh, dan tidak boleh berganti-ganti. Itu untuk persyaratannya. Oke, Bapak, terkait dengan ukuran kandang tadi, idealnya berapa, kemudian diisi itik berapa? Oke. Ukuran kandang untuk itik versi Jogotani 3x8, 24 meter persegi, itu untuk 50 ekor. Dengan pembagian yang 3x3 untuk atap, yang 3x5 untuk halaman atau untuk umbaran. Nah, 50 ekor itu ukuran kandangnya secara keseluruhan 24 meter persegi. Dan minimal untuk orang berbisnis supaya berpenghasilan ya bisa layak, itu paling tidak minimal 100 ekor. Nah, untuk 100 ekor itu kita membutuhkan lahan 48 meter. Tinggal kalau kita ingin penghasilan berapa, dari lahan yang 100 ekor tadi untuk budidaya 100 ekor, itu kita butuh biaya pembuatan kandang. Paling tidak untuk membuat kandang per meter persegi, kalau 100 ekor itu dikalikan 100.000. Itu mulai dari batakonya, semennya, sampai tiangnya, sampai atapnya, itu rata-rata paling tidak 100.000. Sehingga kalau 48
meter persegi paling tidak kita harus menyiapkan dana 4.800.000 itu untuk baru kandangnya. Lalu untuk beli bibitnya atau membeli itik yang siap bertelur itu 1 ekor harganya antara 80 sampai 85 ribu rupiah. Itu 1 ekor siap bertelur untuk 1 bulan kemudian akan bertelur. Sehingga kalau kita ingin memelihara sejumlah 100 kali 85.000 itu sudah ada uangnya paling tidak sudah 8.500.000. 8.500.000 ditambah dengan 4.800.000 ini sudah akan menjadi jumlah yang kurang lebih, kalau tadi itu 85 ditambah 48 kan ini sudah hampir 13 ya, 13 juta. Dengan asumsi bahwa itik selama 1 bulan kita pelihara itu umur 6 bulan itu belum mulai bertelur semua. Sehingga kita di bulan pertama kita masih 0 pemasukannya. Baru nanti di bulan kedua ya kita sudah punya harapan sudah mulai bertelur dan kita ambil rata-rata 70% saja lah. Kalau 100 itu berarti hanya 70 butir kita akan mendapatkan telur. Asumsi harga kita tidak mengambil yang 2.400 tapi kita ambil yang 2.000. Sehingga kalau 2.000 kali 70 itu kita akan mendapatkan uang secara bruto 140.000. Itu untuk makan itiknya aja 100. Berarti kita hanya mempunyai pendapatan 40.000 per hari bersih. Kalau hanya 100. Tetapi kalau kita memelihara dengan 10 kali lipat luasan yang tadi 48 meter menjadi 480 meter, itu kita akan memiliki itik yang tinggal mengalihkan. Kalau tadi 13 juta berarti ini 130 juta. Nah, karena pakan itu nanti akan juga kembali kepada untuk bertelur, telurnya dijual untuk beli pakan, tetapi kita tetap mempunyai pemasukan. Karena anak-anak kita dengan lahan 480 meter memelihara 1.000, pendapatannya bersih 2 digit loh Mas. Jadi 12 juta per bulan. 12 juta. Kerja 1 jam pagi, 1 jam sore. Begitu. Oke, Pak, ada satu hal yang sering menjadi pertanyaan juga ketika kita mulai terjun ke peternakan ya. Itu masalah pakan, Pak. Ya. Apakah untuk itik ini harus membutuhkan pakan khusus, kemudian biar kita bisa memproduksi pakan sendiri, bahannya apakah susah atau enggak? Atau seperti apa? Iya, jadi itik itu kan harus ada kebiasaan diberikan sejak awal kita budidayakan. Dan persyaratan dari pakan kan bahan baku harus ada di sekitar kita. Kalau kita bicara bahan bakunya karbohidrat. Karbohidrat kita akan mengambil apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita sebagai petani budidaya padi, pasti akan ada limbah daripada padi tadi tentang dedeknya atau bekatulnya. Itu kita mengambil karbohidratnya dari bekatul. Lalu protein ini kalau kita ingin mengambil di lingkungan kita itu ada enggak yang itu harus ada terus setiap saat. Contohnya, kalau kita protein mengambil dari kitin atau dari keong mas atau dari bekicot, itu ya tidak boleh ganti-ganti. Tetapi yang mesti harus beli kalau kita tidak mempunyai protein yang dari alam itu ada, ya namanya konsentrat. Itu 20% permasalahannya. Itulah yang harus tidak boleh diganti-ganti tentang bahan baku karbohidratnya. Kalau misalnya sagu ya sagu terus, kalau jagung ya jagung terus, kalau dedek ya dedek terus. Kalau misalnya kita menggunakan nasi aking ya nasi aking terus. Itulah karena terbentuknya telur adalah sustainable-nya daripada asupan yang tidak berganti-ganti. Oke, karena kita mengambil telurnya ya Pak ya. Kecuali kalau kita mengambil dagingnya. Itu pun juga harus beda lagi tentang komposisinya juga. Nah saudara, itu tadi informasi yang hanya satu bagian yang bisa kami sampaikan untuk pemirsa di rumah. Yang pasti ketika Anda berkunjung ke Margo Lewisegan Sleman, tepat di mana Joglo Tani ini berada, Anda bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang lebih komplit tentang pertanian terpadu. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Widi Setiono melaporkan untuk Kabar Jogja RBTV.